Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soli-soliha di rumah, juga ayah bunda? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini berjumpa lagi dengan Bu Rita di awal semester 2. Oh iya, kemarin kita sudah liburan semester 1 cukup lama ya, dari tahun 2020 sampai tahun 2021. Mudah-mudahan liburan kalian menyenangkan ya. Nah, mungkin kalian ada yang liburannya pulang kampung, ada yang ke tempat wisata atau yang lainnya, ataupun ada yang kalian liburannya di rumah saja karena kondisi pandemi saat ini. Tidak apa-apa ya, walaupun kalian liburannya di rumah saja, yang terpenting kalian tetap sehat, tetap bahagia, tetap senang bisa berkumpul bersama keluarga. Kita juga harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberi kita kesehatan sampai hari ini. Nah, di video kali ini kita akan belajar tematik tema 6, cita-citaku, subtema 1, aku dan cita-citaku. Dipersiapkan penanya ya, buku tulis, pensil, penghapus, dan yang lainnya. Sudah siap belajar? Tetap semangat ya. Yuk kita simak video bersama. Apakah kalian pernah membayangkan akan menjadi seorang apa di kemudian hari? Apakah kalian membayangkan menjadi seorang dokter seperti pada gambar slide ini? Atau kalian ingin menjadi polisi, tentara, guru, pilot, pengusaha, atau yang lainnya? Pastinya kalian mempunyai mimpi dan harapan suatu hari nanti kalian akan menjadi apa. Nah, itulah yang disebut cita-cita, yaitu suatu impian dan harapan seseorang. Tetapi untuk dapat mewujudkan cita-cita tersebut, kita harus bekerja keras dan berusaha dengan sungguh-sungguh. Tidak boleh bermalas-malasan ya. Nah, sebagai seorang pelajar tentunya kita harus rajin dan sungguh-sungguh dalam belajar supaya cita-cita kita tercapai. Baiklah, di subtema 1 ini kita akan membahas tentang mengenal puisi dan ciri-cirinya, mengamati siklus hidup makhluk hidup, menjelaskan sumber daya alam baik yang dapat diperbarui ataupun yang tidak dapat diperbarui. Kalian catat ya penjelasan dari Bu Rita di buku tulis kalian. Sudah siap? Baiklah, yang pertama kita akan bahas mengenal puisi dan ciri-cirinya. Oke. Puisi merupakan karya sastra yang berisi curahan perasaan penyair tentang apa yang dilihat, dirasa, dan dipikirkan menggunakan kata-kata. Atau pengertian lain dari puisi yaitu bentuk karya sastra yang terikat oleh irama, rima, dan penyusun bait serta baris yang bahasanya indah dan penuh makna. Ciri-ciri puisi itu ada 2. Yang pertama, memiliki baris dan bait. Nah, puisi terdiri atas bagian-bagian yang merupakan kumpulan kata-kata yang disebut baris puisi. Jadi, baris puisi itu kumpulan kata-kata dari puisi. Sedangkan bait itu baris puisi terkumpul menjadi bagian-bagian yang disebut dengan bait ya. Kenapa terkumpul menjadi bagian-bagian? Karena di dalam satu puisi nanti akan terdapat beberapa bait dan antara bait satu kedua itu ada jaraknya. Berikutnya dengan bait berikutnya. Makanya kenapa baris puisi terkumpul menjadi bagian-bagian. Kemudian ciri yang kedua yaitu puisi memiliki irama dan rima. Berikutnya, irama adalah keselarasan bunyi pada puisi yang dibentuk oleh pergantian tekanan kata yang berhubungan dengan panjang pendeknya bunyi serta kemerduan bunyi saat membacakan puisi. Jadi irama itu ketika seorang membacakan puisi itu panjang pendeknya serta kemerduan suaranya ya. Sedangkan rima itu bunyi vokal akhir pada baris-baris puisi. Bunyi vokal akhirnya itu nanti apakah dia huruf A, B, C, dan yang seterusnya ya. Perhatikan
puisi berikut kita akan mengetahui tentang baris puisi, bait, serta rima. Nah, puisi ini berjudul Cita-Cita karya Frida. Nah, di baris pertama ini ada kata pikiranku, ada kata melayang, kata ke suatu masa. Nah, dari kumpulan kata-kata ini yang disebut dengan baris ya. Ini baris pertama. Berikutnya juga ada kata aku pun, ada kata bertanya-tanya. Kumpulan kata ini yang dinamakan baris. Ini baris kedua. Nah, di baris ke-1, kedua, dan ketiga inilah yang dinamakan dengan bait ya. Kumpulan dari baris ini namanya bait. Sudah kalian bisa pahami ya. Jadi baris itu kumpulan kata-kata, sedangkan bait itu baris-baris yang kumpul. Berikutnya rima. Puisi ini untuk menentukan jenis rima apa. Tadi kan rima itu kan bunyi vokal akhir pada baris. Bunyi vokal akhirnya apa? Ini yang baris pertama masa A, ini tanya A, ini dewasa A. Berikut bait kedua juga ada A. Nah, jadi puisi ini berrima A karena akhirannya A. Bagaimana berita kalau misalkan puisi itu akhirannya I. Kalau semuanya berakhir I juga tetap dinamakan rima A karena mempunyai kesamaan bunyi. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut tentang ciri-ciri rima ya di slide berikutnya. Agar lebih paham lagi, perhatikan puisi berikut. Berita akan mencoba membacakan, tapi mohon maaf jika nanti suara Bu Rita dalam membacakannya kurang merdu atau belum tepat dalam membacakannya ya. Puisi ini berjudul Cita-Cita. Cita-cita karya Frida. Pikiranku melayang ke suatu masa. Aku pun bertanya-tanya, mau jadi apa aku saat dewasa? Tiba-tiba ku berpikir tentang cita-cita. Nanti aku mau menjadi seperti apa? Pilihanku jatuh kepada pembaca berita. Ya, aku ingin menjadi pembaca berita yang senantiasa tampil di layar kaca, menyampaikan segala peristiwa. Aku berjanji akan berusaha, belajar tanpa lelah dan tanpa putus asa, demi menggapai cita-cita. Nah, kurang lebih seperti itu ya membaca puisinya. Jadi membaca puisi itu tidak sama dengan membaca teks yang bisa cepat atau lambat gitu ya. Berikutnya kita jawab pertanyaan berikut. Yang pertama, apa judul puisi tersebut? Nah, judul itu biasanya selalu ada di atas ya. Jadi judul itu Cita-Cita. Pertanyaan yang kedua, siapa pengarang puisi tersebut? Pengarang itu sama dengan pencipta atau karya. Jadi karya di situ kan Frida, jadi pengarangnya adalah Frida. Pertanyaan berikutnya, berapa bait puisi tersebut? Kita hitung bersama ya. Tadi kan sudah di slide sebelumnya sudah berita jelaskan bait itu apa. Yuk, kita hitung ada berapa bait itu, ada terdiri dari beberapa bagian. Yuk, bait pertama 1, 2, 3, 4. Ada 4 bait. Pertanyaan yang berikutnya, apa rima dari puisi tersebut? Nah, untuk menentukan jenis rima, kita perhatikan bunyi vokal pada baris akhirnya ya. Ini bunyi vokal akhirnya apa ini? Di bait pertama ada huruf A, baris kedua A, baris ketiga A. Bait kedua juga sama sampai yang terakhir A. Jadi, puisi ini berrima A. Berikutnya, kita akan menjelaskan ciri-ciri puisi. Pada slide sebelumnya, kita sudah ketahui bahwa ciri-ciri puisi itu ada 2. Yang pertama, dia memiliki baris dan bait, dan yang kedua, memiliki irama dan rima. Sekarang, kita akan bahas tentang jenis rima. Yang pertama, ini jenis rima ABAB atau rima silang. Rima ABAB atau rima silang ini mempunyai persamaan bunyi. Persamaan bunyi di baris pertama dengan baris ketiga. Kemudian persamaan bunyi baris kedua dengan baris keempat. Jadi rima ini, puisi ini disebut dengan rima ABAB atau rima silang karena terjadi pergantian bunyi secara selang-seling. Berikutnya
ada rima ABBA atau rima peluk. Nah, rima ABBA atau rima peluk ini memiliki persamaan bunyi antara baris pertama dengan baris keempat, kemudian persamaan bunyi baris kedua dengan baris ketiga. Jadi puisi ini dinamakan jenis rima ABBA atau rima peluk. Yang berikutnya, ini jenis rima AABB atau rima pasangan. Nah, rima AABB atau rima pasangan ini mempunyai persamaan bunyi di baris pertama dengan baris kedua. Kemudian mempunyai persamaan bunyi antara baris ketiga dengan baris keempat. Jadi rima ini disebut rima AABB atau rima pasangan. Nah, dan yang terakhir adalah rima AAAA atau rima terus. Rima atau rima terus ini seperti yang tadi sudah Berita katakan, itu memiliki persamaan bunyi di semua barisnya tuh. Akhirnya tuh ini I tuh. Boleh juga A. Nah, ini dinamakan rima AAAA atau rima terus. Nah, supaya lebih paham lagi, ayo kita sebutkan jenis rima pada puisi di bawah ini. Nah, yang pertama, kalian amati ada persamaan bunyi di mana? Ayo. Ya, betul. Ada persamaan bunyi di baris pertama dan baris kedua. Kemudian persamaan bunyi di baris ketiga dan baris keempat. Jadi rima ini rima AABB atau rima pasangan. Contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua mudah sekali ya. Persamaan bunyinya di semua baris di akhirnya itu sama semua. Berarti ini rima AAAA atau rima terus. Kemudian kalian perhatikan lagi, amati. Berikut ini bentuknya, ini jenisnya rima apa? Kalian amati. Ada persamaan bunyi di baris pertama dan baris keempat. Kemudian persamaan bunyi di baris kedua dan baris ketiga. Jadi rima ini ABBA atau rima peluk. Baik. Berikutnya kita akan mengamati siklus hidup makhluk hidup. Nah, sebelum kita mengamati siklus hidup makhluk hidup, siklus hidup itu apa sih? Ada yang tahu? Siklus hidup adalah putaran hidup dari lahir sampai dewasa, bahkan sampai mati. Dapat juga diartikan serangkaian perubahan, pertumbuhan, dan perkembangan suatu makhluk hidup dari awal kehidupan sampai menuju dewasa dan menghasilkan keturunan. Jadi dalam siklus hidup makhluk hidup itu terjadi pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan itu adalah perubahan bentuk tubuh karena adanya pertambahan tinggi dan bobot tubuh. Jadi bisa dibedakan ya antara pertumbuhan dan perkembangan. Kalau pertumbuhan itu bertambahnya tinggi dan bobot tubuh. Misalkan ketika kita baru dilahirkan, kita mempunyai tinggi badan hanya 45 cm mungkin. Kemudian berat badannya hanya 1 kilo. Tapi seiring dengan berjalannya waktu sampai sekarang mungkin tinggi badan kita sudah bertumbuh menjadi 155 cm dan berat badan kita sudah 60 kg mungkin ya. Nah, sedangkan perkembangan itu proses pematangan fungsi alat tubuh. Fungsi alat tubuh itu yang bagaimana, Bu Rita? Fungsi alat tubuh itu seperti kaki, mulut, tangan ya. Contohnya ketika kita baru dilahirkan kan kita hanya bisa terbaring dan menangis. Kita lapar, kita menangis. Kita haus, kita menangis. Tapi seiring berjalannya waktu kita proses pematangan fungsi alat tubuh ini akan terus berkembang. Kita bisa merangkak, bisa berjalan, berlari. Kemudian kita juga mulut kita yang tadi hanya bisa menangis sudah bisa berbicara gitu. Dan seterusnya. Kita perhatikan siklus hidup kucing berikut. Perubahan apa yang terjadi? Kucing berkembang biak dengan cara melahirkan. Anak kucing itu akan tumbuh dan berkembang menjadi kucing muda. Kemudian kucing muda akan tumbuh dan berkembang menjadi kucing dewasa. Kalau kita perhatikan, tidak ada perubahan antara anak kucing sampai kucing menjadi dewasa ya. Hanya tinggi dan berat badannya saja yang berbeda. Inilah yang dinamakan dauri hidup tanpa metamorfosis. Karena bentuk fisiknya sama atau memiliki kemiripan.
Selain kucing, ada ayam, sapi, dan juga manusia yang daur hidupnya tanpa metamorfosis. Berikut mencirikan siklus hidup serangga. Nah, serangga memiliki tahap pertumbuhan yang berbeda dengan makhluk hidup lainnya karena setiap tahap pertumbuhannya memiliki bentuk yang berbeda. Tahap-tahap pertumbuhan tersebut disebut metamorfosis. Dengan kata lain, metamorfosis adalah perubahan bentuk tubuh. Nah, terdapat dua jenis siklus hidup pada serangga, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, metamorfosis sempurna itu siklus hidup yang mengalami perubahan bentuk tubuh dan melalui tahapan pupa atau kepompong. Ini kata kuncinya ya. Jadi kalau metamorfosis sempurna itu melalui tahapan pupa atau kepompong. Contohnya ada kupu-kupu. Tahapan kupu-kupu ini dimulai dari kupu-kupu dewasa bertelur. Kupu-kupu meletakkan telurnya pada daun pohon. Kemudian telur menetas menjadi ulat atau larva. Ulat akan memakan pucuk tumbuhan yang masih lunak sehingga ulat tumbuh semakin besar dan gerakannya menjadi lambat. Nanti ulat menyelimuti tubuhnya dengan benang-benang yang terbuat dari air liurnya. Nah, benang-benang yang melekat pada daun atau batang pohon itu yang disebut dengan pupa atau kepompong. Di dalam pupa, tubuh ulat berubah menjadi kupu-kupu. Setelah perubahan bentuknya sempurna, kupu-kupu akan keluar menjadi kupu-kupu muda dan kupu-kupu dewasa. Nah, kupu-kupu dewasa akan bertelur kembali dan metamorfosis kupu-kupu terulang kembali. Ingat kata kuncinya ya, kalau metamorfosis sempurna ini melalui tahapan pupa atau kepompong. Contohnya ada kupu-kupu. Berikutnya metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna itu siklus hidup yang mengalami perubahan bentuk tubuh dan tidak melalui tahapan pupa atau kepompong. Jadi kebalikannya dari yang metamorfosis sempurna ya, tidak melalui tahapan pupa atau kepompong. Contohnya belalang. Metamorfosis belalang dimulai ketika belalang betina dewasa bertelur. Belalang meletakkan telurnya di dalam tanah. Telur belalang kemudian menetas menjadi nimfa. Nimfa belum memiliki sayap dan mengalami pergantian kulit sebanyak 4 kali sehingga menjadi belalang dewasa. Kemudian belalang dewasa sudah mempunyai sayap. Belalang dewasa nanti akan bertelur dan metamorfosis belalang terus berulang kembali. Bisa dipahami ya bedanya metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Supaya lebih paham lagi, coba sebutkan jenis metamorfosis berikut. Ya, Bu Rita nanti bantu tahapan-tahapannya, nanti kalian yang menyebutkan jenis metamorfosisnya ya. Apakah metamorfosis sempurna atau metamorfosis tidak sempurna? Yang pertama, nyamuk. Nyamuk tahapannya dimulai dari nyamuk betina dewasa bertelur di permukaan air yang tenang. Kemudian telur menetas menjadi larva atau jentik. Larva atau jentik akan menjadi pupa. Setelah perubahan bentuk nyamuk yang sempurna, nyamuk akan keluar dari pupa dan akan menjadi nyamuk dewasa. Nyamuk dewasa akan bertelur dan metamorfosis nyamuk terulang kembali. Kalian bisa menjawab ya, termasuk jenis metamorfosis apakah nyamuk ini. Tadi kata kuncinya apa? Metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Berikut yang kedua ada capung. Capung betina dewasa akan bertelur atau menempelkan telurnya pada tanaman dekat air. Telur menetas menjadi larva atau nimfa, kemudian nimfa menjadi imago atau capung dewasa. Nah, capung dewasa akan bertelur kembali dan metamorfosis capung terulang kembali. Kalian sebutkan jenis metamorfosis apakah capung ini? Yang berikutnya ada lalat. Tahapannya dimulai dari lalat betina dewasa nanti akan bertelur di tempat-tempat yang kotor, seperti di tempat yang banyak sampah, bangkai, ataupun kotoran manusia. Di tempat-tempat yang kotor ini biasanya mengandung protein yang akan menjadi makanan larva lalat ketika menetas nanti. Nah, hal inilah yang menjadi alasan kenapa induk lalat meletakkan telurnya di tempat-tempat yang kotor. Selain banyak makanan, juga karena dianggap tempat yang aman dari jangkauan predator atau musuhnya. Nah, telur lalat menetas dalam waktu 1 hari hingga berubah menjadi larva. Larva akan tumbuh dan mengalami beberapa kali ganti kulit dan tubuhnya menjadi semakin membesar dan kulitnya akan semakin mengeras. Pada pergantian kulit yang
Terakhir, larva akan memasuki tahap pupa. Pada saat memasuki tahap pupa, nanti pupa akan menjadi tidak aktif. Pada tahap pupa ini akan mencari tempat perlindungan agar dapat melalui fase pupa untuk bertapa. Biasanya memiliki tempat yang gelap dan terlindung dari sinar matahari. Kemudian pupa akan berubah menjadi lalat dan lalat dewasa akan bertelur dan metamorfosis lalat terulang kembali. Kalian sebutkan jenis metamorfosis apakah lalat ini? Yang berikutnya adalah kecoa. Kecoa betina dewasa akan bertelur yang telurnya terlindungi oleh kes atau kapsul yang dikenal dengan OTK. OTK ini berbentuk seperti kacang merah ya. Kalau kita perhatikan unik sekali nih bentuk telur kecoa ya. Telur kecoa akan menetas setelah 24 sampai 28 hari tergantung pada spesies dan suhu lingkungan. Telur kecoa akan menetas yang dinamakan nimfa atau anak kecoa. Nimfa kecoa tumbuh dengan berganti kulit beberapa kali hingga dewasa. Hal ini merupakan suatu proses yang dinamakan molting. Jadi kecoa ganti kulit itu namanya molting. Sesaat setelah berganti kulit, tubuh kecoa akan nampak berwarna putih dan lunak. Selanjutnya, nimfa tumbuh berkembang menjadi ukuran lebih besar dan warna tubuhnya lebih gelap dan kulitnya mengeras. Setelah ganti kulit yang terakhir, nimfa tumbuh berkembang dilengkapi dengan sayap dan tumbuh menjadi kecoa dewasa. Kemudian kecoa dewasa bertelur dan siklus ini akan terulang pada generasi yang baru. Kalian sebutkan jenis metamorfosis apakah kecoa ini? Dan yang terakhir ada katak. Katak termasuk hewan amfibi atau hewan yang bisa hidup di dua alam, yaitu di darat dan di air. Nah, perubahan dalam hidup katak dimulai dari telur. Induk katak biasanya menaruh telurnya di air. Sekitar 21 hari lamanya, telur itu akan menetas menjadi larva. Nah, larva katak ini dikenal dengan sebutan kecebong atau berudu. Nah, berudu memiliki ekor yang panjang untuk menunjang pergerakannya di dalam air. Berudu juga memiliki insang eksternal yang digunakan untuk pernapasan dan sebuah mulut yang digunakan sebagai alat makan. Jadi karena katak hidupnya di dua alam, jadi yang pertama di air dia bernafasnya dengan insang, nanti ketika di darat bernafasnya dengan paru-paru. Selama 5 minggu dalam metamorfosis katak, berudu akan terus mengalami perubahan bentuk, proses morfologis dan fungsi fisiologis organ. Kemudian kaki belakangnya mulai tumbuh diikuti pertumbuhan kaki depannya, serta paru-parunya mulai berkembang sebagai persiapan masuknya fase baru dalam proses metamorfosis yang dilaluinya. Setelah mengalami fase pertumbuhan, berudu mulai berubah bentuk, mulutnya akan melebar, insangnya hilang, ekornya memendek, dan paru-parunya telah hampir berfungsi. Pada fase ini, kita melihat berudu berubah menjadi seekor katak muda. Pada fase ini umumnya berlangsung selama 3 minggu hingga akhirnya bentuk katak muda telah sempurna menjadi bentuk katak dewasa. Tepat 11 minggu setelah telur diletakkan oleh induknya, telur katak kini telah tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa telah memiliki paru-paru yang berfungsi sebagai alat pernafasan di daratan. Kakinya tumbuh kuat dan memiliki selaput antar setiap jarinya. Nanti kakinya ini yang berfungsi untuk berenang ketika di air. Dan ekornya juga telah benar-benar hilang. Nah, katak akan terus berkembang menjadi katak dewasa yang siap melakukan perkembangbiakan kembali melalui proses pembuahan luar bersama pasangannya untuk memulai proses metamorfosis baru. Jadi kalian bisa jawab jenis metamorfosis apakah katak ini? Nah, mudah-mudahan kelima contoh hewan ini kalian sudah bisa lebih paham lagi untuk membedakan jenis metamorfosis sempurna atau metamorfosis tidak sempurna. Kemudian kita akan menjelaskan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Di semester 1 sudah kita pelajari ya tentang sumber daya alam baik yang ada di dataran rendah, dataran tinggi ataupun di daerah pantai. Masih ingat kan? Nah, sekarang kita akan mempelajari sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui.
sumber daya alam yang dapat diperbarui itu tidak akan habis walaupun kita gunakan secara terus-menerus. Contohnya ada air, udara, angin, tanah, kemudian ada binatang, ya hewan ternak, ayam, sapi, dan yang lainnya. Kemudian ada tanaman, bisa ada sayur-sayuran, buah-buahan, dan yang lainnya. Katanya sumber daya alam dapat dimanfaatkan untuk kehidupan manusia seperti ini. Angin bisa digunakan untuk pembangkit tenaga listrik, sungai untuk budidaya ikan dan udang, atau juga seperti pada slide ini ya, bisa untuk jadi sungai dijadikan tempat pasar, itu pasar apung yang ada di Kalimantan. Kemudian jagung sebagai sumber bahan makanan di semester 1 sudah kita bahas makanan olahan dari jagung seperti popcorn, jasuke, atau nasi jagung, dan yang lainnya. Kemudian tanah liat juga manfaat bagi manusia, bisa dijadikan gerabah. Gerabah itu alat-alat rumah tangga. Juga tanah liat ini bisa dijadikan sebagai batu bata, sebagai bahan bangunan untuk rumah. Berikutnya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu akan habis jika kita gunakan terus-menerus. Jadi kita harus menghemat, harus cermat dalam penggunaannya. Nah, sumber daya alam ini katanya seperti emas, ini sebagai bahan baku perhiasan, cincin, kalung, gelang, dan yang lainnya. Ada belerang sebagai bahan baku kosmetik, grafit sebagai bahan baku pensil. Perhatikan tabel berikut. Ada jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui beserta manfaatnya. Yang pertama, ada minyak bumi. Minyak bumi ini ada aftur untuk bahan bakar pesawat terbang, bensin untuk bahan bakar kendaraan bermotor, dan parafin untuk bahan pembuat lilin. Yang kedua, biji besi. Biji besi sebagai bahan pembuat peralatan rumah tangga. Berikutnya ada boksit sebagai dasar pembuatan aluminium. Yang keempat, ada marmer sebagai bahan bangunan rumah atau gedung. Yang kelima, ada belerang sebagai campuran bahan pewarna dan bahan baku pembuat korek api. Yang keenam, ada nikel, bahan pelapis besi agar tidak mudah berkarat. Yang terakhir, ada grafit, bahan pembuat pensil dan isi baterai. Nah, itulah tadi video pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa membantu kalian belajar di rumah ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jika masih ada materi yang belum kalian pahami, nanti kalian bisa tanyakan saat diadakan Zoom pada pertemuan berikutnya. Berita mohon maaf bila masih banyak kekurangan atau kesalahan dalam video ini. Tetap semangat belajar dari rumah ya. Jaga protokol kesehatan. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali.